Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi kan kemarin kalian udah melakukan observasi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Dan juga udah mengambil data di Cafe for Space nih. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih kalian itu milih Cafe for Space untuk pengambilan data observasi untuk teori antrian kali ini? Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the... Jadi begini Bu, Cafe for Space itu kalau weekend ramenya minta ampun. Kalau melihat ada potensi masalah di kasir, mereka pakai sistem single channel, single face. Cuma satu kasir, satu antrean. Kami penasaran, apakah satu kasir ini sebenarnya cukup atau pelanggan sudah mulai emosi karena nunggu kelamaan? Bagus banget Aisyah. Wait a minute. Who are you? Itu tadi merupakan pertanyaan penelitian yang jelas. Nah, apakah kamu udah coba untuk mengolah datanya di SPSS? Lalu kalau misalnya sudah, kira-kira datanya itu berdistribusi apa ya? Dan juga pola antriannya bagaimana? Apakah MM1 atau bagaimana? Nah, ini temuan menariknya. Awalnya kami menduga bakal standar. Okay. Tapi setelah uji kolmograf Smirnov, hasilnya beda. Nah, hasilnya seperti pada status ini. Oh my god! Wow! Coba lihat nilai signifikasinya, Bu. Baik untuk waktu kedatangan maupun pelayanan. Nilainya 0,00. Jauh di bawah 0,05. Bahasa gampangnya Bu, datanya itu tidak berdistribusi Poisson dan tidak berdistribusi eksponensial. Polanya acak banget, atau kita sebut distribusi jendera. Kasus klasik banget tuh di lapangan karena seringkali apa yang kita pelajarin dan juga data yang terjadi di lapangan itu bisa berbeda jauh. Okay. Kalau misalnya di teori di buku kan cenderung menggunakan MM1 kan, tapi ternyata data yang digunakan kali ini menggunakan GQ1. Terus kalau gitu kan kita nggak bisa langsung perhitungan seperti yang di buku. Kalian pakai perhitungan apa jadinya? Kami memutuskan menggunakan model GG1 Okay. untuk menghitung panjang antrean nanti. Kami menggunakan rumus pendekatan Allen-Cannon yang memperhitungkan variasi data di lapangan. Nice. Itu merupakan pilihan yang cerdas banget, lebih bagus daripada kita memaksakan rumus yang tidak bisa kita gunakan pada pendekatan kali ini. Oke, terus ayo kita bedah coba satu-satu gimana sih hitungannya. Jadi siapkan dulu kalkulator kalian. Kita mulai dari fondasinya dulu. Laju kedatangan atau lambda. Siti, coba kamu jabarkan deh kira-kira data di yang hari Minggu itu gimana? Okay. Siap Bu. Di hari Minggu atau weekend, kami observasi selama 2,98 jam atau sekitar 179 menit. Total kepala yang masuk antrean ada 77 orang. Jadi, lambda adalah jumlah orang dibagi total jam. (77) dibagi 2,98 hasilnya 25,81. Jadi laju kedatangannya 25,81 pelanggan per jam. Oke, berarti kan ada 25 orang rata-rata di setiap jam. Berarti kira-kira ada orang yang baru datang di setiap 2 menit. Oke Aisyah, coba bandingkan dengan data di hari Senin. You serious? Nah, untuk hari Senin weekdays observasinya tuh pas 3 jam Bu.
pelanggannya ada 63 orang. Jadi 63 dibagi 3 hasilnya bulat 21 pelanggan per jam. Jelas lebih sepi dibanding hari Minggu. Oke, sekarang dari sisi kasirnya, untuk mengetahui seberapa cepat sih sisi kasir tersebut bekerja, kita itu memerlukan MIU. Aisyah, coba deh lakukan perhitungan MIU untuk di data hari Minggu. Untuk laju pelayanan MIU Minggu, total 77 pelanggan selesai dilayani dalam total waktu akumulasi 2,1 jam. Jadi rumusnya 77 dibagi 2,1. Nah, hasilnya 36,67 pelanggan per jam. Kasirnya ngebut banget ini, Bu. Sedangkan untuk hari Senin, kasirnya itu agak santai. 63 pelanggan dilayani dalam total waktu 1,91 jam. Jadi 63 dibagi 1,91 ketemunya itu 32,87 pelanggan per jam. Mungkin karena lebih sepi, kerjanya jadi lebih pelan sedikit. Analisis yang bagus, Siti. Emang benar sekali. Sering sekali kecepatan kerja manusia itu dipengaruhi oleh tekanan yang ada di lingkungannya. Dalam hal ini tekanan dari antrian. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk utilitas sistemnya. Nah, pertanyaannya, apakah kasir kita itu overwork? Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu row. Cara menghitungnya sederhana, yakni laju kedatangan dibagi oleh laju layanan. Saya hitung yang minggu ya, Bu. Tadi kedatangan atau lambda itu 25,81. Kemampuan kasir atau MIU 36,67. Jadi 25,81 dibagi 36,67 itu dapatnya angka 0,704. Ini artinya tingkat kesibukan kasir itu mencapai 70,4%. 70% itu angka yang sehat, jadi kasirnya nggak gabut, tapi juga nggak mau pingsan. Kalau misalnya untuk perhitungan hari Senin, gimana Aisyah? Nah, kalau Senin itu lebih rendah, Bu. Karena lambdanya 21 dibagi dengan MIU 32,87, hasilnya 0,639 atau 63,9%. Nah, masih sangat aman di bawah 1. Jadi kondisi steady state tercapai. Antrian tidak akan meledak sampai tak terhingga. Kalau dibalik berarti waktu nganggur kasir atau B0 di hari Minggu itu cuma 29,6%. Tapi di hari Senin bisa santai sampai 36,1% dari waktu kerjanya. What? Nah, ini bagian yang paling sering bikin mahasiswa pusing, yaitu menghitung rata-rata orang yang antri. Karena datanya general, jadi kita pakai rumus yang memperhitungkan variansi kedatangan dan juga variansi pelayanan. Aisyah, kamu yang pegang data variansinya kan? Oke, pelan-pelan kita coba bedah untuk di data hari Minggu dulu ya. Siap. Pertama, bagian utilitas 0,704 kuadrat dibagi 1 dikurangi 0,704 itu hasilnya 1,67. Kedua, bagian variansi dari data SPSS, variasi kedatangan dan pelayanan yang cukup tinggi. Setelah dihitung faktornya sekitar 0,725. Jadi, LP sama dengan 1,67 dikali 0,725. Dan hasil akhirnya yaitu 1,21 atau bisa dibulatkan jadi 1 orang. Tunggu. Jadi dengan kesibukan 70%, tadi rata-rata yang berdiri ngantri itu cuma 1 orang. Ya, secara rata-rata statistik iya. Kadang mungkin 3 orang, kadang 0, tapi rata-ratanya 1. Masuk akal. Sekarang coba untuk hari Senin, Siti. Harusnya hasilnya lebih kecil kan? Pasti, Bu. Faktor utilitasnya itu 0,639 kuadrat dibagi 1 dikurangi 0,639, hasilnya itu 1,13. Untuk faktor variansinya, nah di hari Senin itu variansinya itu kecil banget, cuma 0,058. Mungkin karena pelanggan datangnya itu teratur ya, Bu. Jadi LV-nya itu 1,13 dikali 0,58. Wah, hasilnya 0,66. Ini sih nggak sampai 1 orang sih, Bu. Bisa dibilang antreannya itu hampir selalu kosong.
angka 1 orang antri itu bagus, tapi bagi pelanggan yang penting adalah berapa menit sih aku harus berdiri di sini. Nah, untuk hal tersebut kita akan menghitung WQ atau rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Rumusnya gampang Bu, panjang antrian atau LQ itu dibagi laju kedatangan atau lambda. Untuk hari Minggu 1,21 dibagi 25,81 itu hasilnya 0,047 jam. Supaya manusiawi kita kalikan 60 menit, hasilnya itu ketemu 2,82 menit. Jadi di jam sibuk pun pelanggan itu cuma nunggu kurang dari 3 menit sebelum disapa sama kasir. Nah, untuk Senin itu sekitar 0,66 dibagi 21, hasilnya 0,031 jam dikali 60 menit jadi 1,88 menit. Cepet banget. Nah, yang terakhir, total waktu dari kita mulai mengantri sampai sudah selesai bayar itu adalah waktu antri ditambah waktu dilayani. Oke, hari Minggu antre 2,82 menit ditambah dilayaninya 1,64 menit, hasilnya itu 4,44 menit total di sistem. Dan kalau Senin antri 1,880 menit ditambah dilayani 1,83 menit, berarti 3,71 menit total. Luar biasa. Nah, kita ini udah membedah habis-habisan tadi gimana data-datanya, terus hitungan yang panjang banget tadi. Apa sih kira-kira kesimpulan manajerial yang bisa kalian berikan untuk pemilik dari kafe tersebut? Kalau saya jadi manajernya, saya akan pertahankan sistem satu kasir ini. Kenapa? Karena di puncak keramaian yaitu hari Minggu, utilitasnya itu baru 70%, 70,4%. Dan waktu tunggunya itu cuma 2 menitan. Pelanggan itu masih sangat toleran dengan waktu segitu. Betul, kalau kita rekomendasikan tambah kasir jadi 2, utilitasnya bakal berkurang sebesar 40%. Nah, itu bakal jadi pemborosan gaji buat pegawai. Bener banget, tapi juga ingat, ini kan merupakan data rata-rata. Jadi, ada rekomendasi tambahan nggak kira-kira? Mungkin fokus ke kecepatan layanan aja sih Bu, karena variasi waktu layanan itu masih ada. Dan mungkin SOP pembuatan kopi dan transaksinya itu dipercepat supaya variasinya itu turun dan antriannya itu makin pendek. Nah, itu merupakan analisis yang tajam. Inilah juga guna dari kita melakukan analisis detail di antrian. Kita tidak hanya menebak-nebak menggunakan perasaan, tapi juga menggunakan data.